Pengertian dan fungsi DCS. Distributed Control System atau disingkat dengan DCS merupakan suatu sistem kontrol terdistribusi yang digunakan untuk mengendalikan, monitoring, optimasi berbagai proses variabel serta unit-unit proses lainnya menjadi suatu sistem kontrol yang terpusat. Konsep DCS meningkatkan keandalan dan mengurangi biaya pemasangan dengan melokalisasi fungsi kontrol di dekat pabrik proses dengan pemantauan dan pengawasan jarak jauh. DCS dapat digunakan dalam proses yang berjalan kontinu maupun proses bertipe discrete. DCS biasanya digunakan pada industri menengah sampai industri besar. DCS menggunakan mikroprosesor sebagai pengontrol dan jaringan dan protokol TCP/IP sebagai sistem komunikasinya. Distributed Control System digunakan dalam industri untuk memonitor dan mengontrol peralatan yang tersebar dengan atau tanpa campuran tangan manusia. Sebuah DCS biasanya menggunakan komputer sebagai controller dan menggunakan proprietary interconnection dan protokol untuk komunikasi. Modul input dan output membentuk part komponen untuk DCS. Prosesor menerima informasi dari modul input dan mengirim informasi ke modul output. Modul input menerima informasi dari instrumentasi input dalam sistem dan modul output mengirim ke instrumen output pada sistem. Bus komputer atau bus elektrikal menghubungkan prosesor dengan modul melalui multiplexer atau demultiplexer. Mereka juga menghubungkan controller yang tersebar dengan central controller dan akhirnya terhubung ke Human Machine Interface atau HMI atau panel control. Fungsi dari DCS yaitu yang pertama sebagai alat untuk mengontrol, memonitor, dan mengoptimalisasi suatu proses dalam industri di mana DCS melakukan beberapa proses kontrol dalam satu loop. Yang kedua, solusi untuk mengintegrasikan sistem kontrol yang terpisah-pisah menjadi sistem kontrol yang terpusat dalam satu ruang kontrol sehingga mempermudah dalam pemeliharaan dan penggunaannya. Yang ketiga, sebagai alat yang berfungsi untuk mengolah dan mengumpulkan data dari berbagai sistem kontrol dalam suatu plan. Soal yang kedua, yaitu kelebihan DCS dibanding dengan sistem kontrol lain. Yang pertama, fungsi kontrol yang terdistribusi. Yang kedua, komunikasi data yang redundan. Yang ketiga, mudah dalam melakukan modifikasi update sistem kontrol. Yang keempat, semua informasi proses variabel dapat ditampilkan dalam bentuk GUI sesuai dengan keinginan dari user. Yang kelima, perbaikan dan troubleshooting yang mudah karena jumlah wiring di field yang lebih sederhana apalagi menggunakan field bus. Soal yang ketiga, komponen FCS. Field Control Station atau FCS. Station ini digunakan sebagai control unit untuk mengendalikan variabel-variabel yang dikendalikan pada proses. Control Station dikenal pula dengan istilah Field Control Station. FCS adalah otak dari DCS yang mengeksekusi kontrol dan mengoperasi kontrol di lapangan. Berikut adalah komponen dari FCS. Yang pertama yaitu CPU atau Central Processor Unit. Fungsi CPU yaitu melakukan komputasi atau fungsi kontrol dan setting nomor domain dan nomor station. Yang kedua, catu daya, Power Supply atau PSU. Fungsi PSU yaitu sebagai penerima daya dari Power Distribution Board dan mengkonversikan tegangan menjadi tegangan DC. Kemudian tegangan DC didistribusikan ke semua unit FCS sendiri. Yang ketiga yaitu VLNet Coupler. Fungsi dari VLNet Coupler yaitu merangkai couple processor, card, dan field control unit pada kabel VNet, kemudian melakukan isolasi sinyal dan konversi level sinyal. Yang keempat, modul masukan atau keluaran atau I/O modules atau yang sering disingkat dengan IOM. Modul input output adalah interface atau central switch untuk mengendalikan suatu atau lebih peripheral atau perangkat input output. Konektor mekanis berisi fungsi logik untuk komunikasi antara bus dan peripheral. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Soal yang keempat yaitu fungsi HMI dan MMI. HMI adalah singkatan dari Human Machine Interface, sedangkan MMI adalah singkatan dari Man Machine Interface. Pada dasarnya, HMI dan MMI itu sama. Pada umumnya, HMI atau MMI adalah berupa komputer dengan display di monitor
CRT atau LCD, di mana kita bisa melihat keseluruhan sistem dari layar tersebut. Berikut fungsi dari HMI atau MMI. Yang pertama, monitoring. Kita dapat memonitor atau mengawasi kondisi plan kita secara real time tanpa perlu keluar dari control room. Yang kedua, setting. Based on security level, kita dapat merubah setting, misal setting alarm high dan low dari suatu pressure, atau bahkan kita bisa merubah settingan trip suatu sistem. Yang ketiga yaitu take action. Based on security level, kita dapat menjalankan suatu proses atau men-shutdown proses tersebut. Yang keempat, alarm. Disediakan alarm history dan summary, sehingga nantinya kita bisa meng-track alarm-alarm apa saja yang aktif dan bisa mendapatkan alasan kenapa suatu sistem tidak tiba strip atau shutdown. Dan yang terakhir, trending. Ini adalah grafik dari sebuah proses, misal temperatur dari sistem yang bersangkutan bisa dilihat secara real time atau history.